Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari AB 4801 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Tri Rahmawati dan rekan-rekan saya, Devi Tercinta Kita, Filza Naila, dan Talita Kairani akan mempresentasikan topik mengenai model penugasan atau assignment problem menggunakan metode Hungarian. Di dalam bisnis itu, alokasi sumber daya yang efisien sangat krusial untuk menekan biaya dan mengoptimalkan hasil. Jadi, mari kita bahas bagaimana model matematika ini menjadi solusi nyata atas tantangan tersebut. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dari masalah penugasan. Jadi, masalah penugasan itu merupakan bagian dari pemrograman linear untuk mengalokasikan berbagai sumber daya, assignees, ke berbagai tugas secara optimal. Prinsip utamanya itu merupakan hubungan one-to-one atau satu ke satu, yang artinya satu pekerja tepat untuk satu tugas guna menghindari tumpang tindih fungsi dan pemborosan. Terdapat 3 skenario yang terdapat di lapangan. Yang pertama, ada minimisasi untuk menekan biaya atau waktu, ada maksimisasi yaitu untuk mengejar keuntungan atau volume penjualan, dan ada yang tak seimbang. Jadi, jika jumlah pekerja dan tugas berbeda, kita atasi dengan baris atau kolom fiktif bernama dummy. Karakteristik utamanya merupakan data wajib berbentuk matriks persegi N kali N, seperti pada di slide ini tabelnya, yaitu jumlah baris pekerjanya itu harus sama dengan jumlah kolom tugas. Oke, lanjut di slide 3 ada formulasi matematis dan metode Hungarian. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memecahkan formulasi matematika yang terjadi? Jawabannya adalah dengan menggunakan metode Hungarian. Algoritma optimasi ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan efisiensi yang tinggi. Caranya dengan menggunakan pengubahan matriks efektivitas asli menjadi matriks biaya peluang atau opportunity cost. Lalu untuk proses pengerjaan ini sendiri terbagi menjadi 3 tahapan sistematis. Yang pertama ada reduksi matriks, yaitu mengurangkan nilai baris dan kolom dengan elemen terkecilnya untuk memunculkan nilai 0. Lalu ada uji garis minimum, yaitu menutup angka 0 dengan garis lurus sedikit mungkin. Solusi sudah optimal jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks. Lalu ada revisi berkelanjutan. Jika jumlah garis belum sama, kita sesuaikan elemen yang tidak tertutup garis untuk mendapatkan alokasi terbaik. Selanjutnya, di slide ini kita akan melihat bagaimana model pemrograman linear untuk masalah penugasan ini dirumuskan secara matematis. Kita bisa memperhatikan formula yang terjadi di layar. Rumus dasarnya adalah minimisasi atau maksimisasi Z dengan rumusnya adalah minimisasi atau maksimasi Z sama dengan fungsi penjumlahan ganda dari CJ dikalikan CJ. Di dalam model ini, variabel CJ menunjukkan konstanta biaya awal atau tingkat efektivitas penugasan. Aturan baku dari rumusan ini menegaskan bahwa setiap sumber daya, baik berupa orang maupun mesin, hanya dapat dialokasikan ke satu tugas saja. Begitu juga sebaliknya, satu tugas hanya dipegang oleh sumber daya, oleh karena itu variabel diputuskan CJ. Di sini bersifat binar, artinya boleh bernilai 0 atau 1. Bernilai 1 jika tugas diambil dan 0 jika tidak. Oke, sekarang kita akan masuk ke studi kasus penugasan tim. Di sini kita ambil studi kasus dari firma Digital Solusindo. Di sini perusahaan firma Digital Solusindo memiliki 4 spesialis, yaitu Andi, Budi, Citra, dan Dian, dan 4 proyek, yaitu web developer, mobile app, SEO, dan sosmed. Karena kompetensi mereka juga berbeda-beda, biaya proyeknya pun bervariasi dalam satuan juta rupiah. Misalkan di sini Andi sebagai web developer membutuhkan biaya sebesar 15 juta, atau Budi sebagai mobile app membutuhkan biaya 16 juta. Dan di sini goal kita adalah untuk menemukan kombinasi penugasan dengan total biaya yang paling minimum. Nah, untuk menemukan total biaya operasional paling minimum, kita perlu melakukan beberapa langkah. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu reduksi baris. Reduksi baris ini tujuannya adalah untuk memunculkan angka 0 di tiap baris. Jadi yang pertama, kita harus mengidentifikasi nilai terkecil pada masing-masing baris spesialis, yaitu di sini kita bisa lihat yang ditandai dengan kotak warna merah. Andi memiliki nilai terkecil 15, Budi 14, Citra 20, dan
Dian 16. Kemudian, semua nilai di tiap baris ini dikurangi dengan angka terkecilnya masing-masing. Dan hasilnya bisa dilihat di tabel ini, ditandai dengan kotak warna abu-abu. Lalu, masuk ke langkah kedua, yaitu reduksi kolom. Reduksi kolom ini untuk memastikan setiap kolom punya nilai 0. Jika langkah pertama tadi adalah untuk memastikan setiap baris punya nilai 0, di langkah 2 ini setiap kolom juga harus memiliki nilai 0. Tapi bisa kita lihat di sini kolom SEO-nya itu masih ada angka 2 dan yang paling kecilnya angka 2 dan belum memiliki nilai 0. Jadi kita kurangkan semua nilai di kolom SEO itu dengan angka 2, sedangkan yang lain dikurangi juga dengan angka terkecilnya yaitu 0. Tapi karena nilainya itu 0, jadi tidak di kolom selain kolom SEO tidak ada perubahan apapun. Dan hasil setelah pengurangannya adalah sebagai berikut. Oke, lalu setelah semua kolom dan baris memiliki angka 0, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu uji optimalitas. Di uji optimalitas ini, kita perlu menarik garis minimum untuk bisa menutupi semua angka 0. Di sini, jika jumlah garisnya itu sama dengan jumlah ukuran matriks, maka solusinya baru bisa dikatakan optimal. Tapi pada matriks ini, seluruh nolnya tidak dapat ditutupi dengan 4 garis. Bisa kita lihat garis pertama di kolom web developer, lalu garis kedua di baris Citra, dan garis ketiga di baris Dian. Karena jumlah garisnya ini ada 3, dan itu berarti lebih kecil dari ukuran matriks, maka ini belum optimal dan perlu dilakukan revisi matriks. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, revisi matriks. Nah, nilai tak tertutup garis yang terkecil adalah 1, yaitu pada sel Andi SEO. Kita kurangkan semuanya elemen yang tak tertutup dengan angka 1 ya. Dan tambahkan angka 1 pada persilangan 2 garis, yaitu ada di Citra Web dan Dian Web. Sedangkan sel lainnya akan tetap. Nah, jadi matriks barunya yang ada di sebelah kanan ini ya. Di slide ini, alokasi final dan solusi biaya minimum. Berdasarkan matriks optimal tersebut, kita lakukan langkah 5, yaitu alokasi tugas, mulai dari posisi 0 tunggal. Jadi di sini ada Budi mengambil proyek web dev, Andi dialokasikan ke SEO optimization, Dian ditempatkan pada sosial media, karena proyek SEO-nya sudah diambil oleh Andi. Dan Citra otomatis memegang mobile app. Berdasarkan tarif biaya awal, jadi Andi 18 juta, ditambah Budi 14 juta, Citra 20 juta, dan Dian 16 juta. Diperoleh total biaya operasional minimum sebesar 68 juta. Nah, hasil 68 juta ini merupakan penghematan terbaik untuk perusahaannya. Nah, selanjutnya di slide ini ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah metode Hungarian membantu manajemen menerapkan prinsip yaitu the right man on the right place. Pendekatan ini menghilangkan subjektivitas atau pilih kasih karena keputusan diambil secara transparan lewat perhitungan matematis yang pasti. Selain itu, metodenya sangat fleksibel dan tetap bisa memberikan solusi terbaik dalam kondisi yang tidak seimbang sekalipun. Jadi, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.